Timnas U22 Indonesia akan memulai perjuangannya di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Timnas U22 Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Filipina dan Myanmar. Sebelumnya, Singapura juga satu grup dengan Timnas U22 Indonesia, namun diputuskan pindah ke grup A menggantikan Kamboja yang mengundurkan diri. Dengan perubahan ini, Garuda Muda kini hanya akan berhadapan dengan Filipina dan Myanmar dalam fase grup SEA Games 2025. Perubahan ini bukan hanya memaksa panitia untuk mengundi ulang, namun juga melakukan penyesuaian pada jadwal pertandingan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan jika penjadwalan ulang pertandingan serta pembagian grup pada SEA Games 2025 memberikan keuntungan bagi Timnas U22 Indonesia. Alasannya, skuad Garuda Muda mendapatkan waktu lebih untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebelum bertanding. Selain itu, sedikitnya jumlah laga juga sebanding dengan jarak antar pertandingan yang terbilang lama sehingga memudahkan persiapan bagi para pemain. Ya tentu saja bagus dong, jadi kami hanya memainkan 2 pertandingan saja melawan Myanmar dan Filipina, ujarnya. Striker Timnas Indonesia Hoki Caraka bertekad membantu tim menjadi juara SEA Games 2025. Menurut Hoki Caraka, tim pelatih sudah melakukan evaluasi terhadap permainan Timnas Indonesia. Hoki Caraka berkaca dari pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mali beberapa waktu lalu. Penyering Persita Tangerang itu juga tidak mau menonjolkan target pribadi pada SEA Games 2025. Menurut Hoki Caraka, hal yang paling penting ialah Timnas Indonesia bisa berbicara banyak pada SEA Games 2025. Lebih penting kami bisa dapat medali emas, dan kami mempertahankan emas, ujar Hoki Caraka. Hoki Caraka menjelaskan Timnas Indonesia sudah cukup kuat dari segi pemain dan staf kepelatihan. Bursa pelatih Timnas Indonesia semakin memanas setelah muncul nama baru yang mengejutkan, yakni John Hartman. Mantan pelatih Timnas Kanada itu disebut sudah menjalani wawancara, menjadikannya pesaing langsung Giovanni Van Bronckhorst dalam perburuan kursi kepala skuad Garuda. Kabar ini pertama kali diungkap jurnalis Sky Sports, Dharmesh Sheth, yang menyebut 2 nama berbeda tengah dipertimbangkan PSSI. Selain Van Bronckhorst yang sejak awal ramai dibicarakan publik, Hartman justru menjadi kandidat yang dinilai paling aktif dalam proses seleksi. Munculnya Hartman langsung menarik perhatian karena dia sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dalam rekam jejaknya, Hartman pernah memimpin Timnas Kanada di Piala Dunia 2022, serta terakhir menangani Toronto FC di Major League Soccer. Pengalaman internasional itu membuatnya dinilai memiliki kapasitas untuk membangun proyek jangka panjang. Sementara itu, Van Bronckhorst yang kini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool masih disebut sebagai salah satu kandidat. Publik Indonesia mengenal dia karena latar belakangnya, pengalamannya di Eropa, serta kedekatannya dengan kultur Indonesia. Namun laporan terbaru dari Sky Sports dan Daily Mail memastikan belum ada kontak resmi dari PSSI dengan Van Bronckhorst. Situasi ini memaksa federasi melakukan seleksi cepat, namun dengan tetap mempertimbangkan rekam jejak pelatih yang mampu mengangkat level permainan. Kombinasi nama Hartman dan Van Bronckhorst langsung memunculkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ada yang menilai pengalaman Hartman di panggung dunia menjadi nilai plus, sementara pihak lain menilai Van Bronckhorst lebih memahami kultur dan karakter. Marcelino Ferdinand harus menggadaikan karir di AS Trencin setelah dicomot PSSI untuk tampil di SEA Games 2025. Wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand tak pernah bisa fokus berkarir di level klub. Melesat dalam usia sangat muda membuat Marceng harus bolak-balik memperkuat Timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Sejak musim 2022-23, ia selalu memperoleh Garuda Calling untuk turnamen di luar kalender FIFA. Dengan demikian, sudah 4 musim beruntun ia tak bisa menjalani semusim penuh bersama klub gara-gara direcoki panggilan PSSI. Musim ini PSSI masih saja memaksakan Marcelino untuk membela Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Padahal, pemain yang kini berusia 21 tahun itu sudah mempersembahkan emas pada edisi 2023. Agenda SEA Games 2025 sebenarnya berlangsung lebih sebentar dibanding edisi 2 tahun lalu. Indonesia hanya akan melakoni 2 pertandingan di fase grup karena grup C hanya berisi 3 tim.
Namun PSSI meminta Marcheng untuk bergabung lebih awal, lebih dari seminggu sebelum hari H. Alhasil klubnya sekarang, AS Trencin, memilih mencoretnya dari skuad pertandingan Liga Slovakia pada Sabtu. Tak ada nama Marcelino dalam skuad Trencin semalam. Pengalaman di Asian Cup 2024 justru menunjukkan agenda level Asia Tenggara justru berpotensi membebani pemain bintang semacam Marcelino. Nama Elkan Baggett kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad Timnas Indonesia, Elkan Baggett di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk Timnas Indonesia U22. Apalagi skuad Garuda di level kelompok umur U20, U23, dan senior telah menghadapi perubahan besar di jajaran kursi kepelatihan. Timnas Indonesia tengah memasuki masa transisi usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert resmi dilepas, sementara PSSI memberi fokus penuh kepada Indra Syafri yang kembali menukangi tim U22 untuk menghadapi SEA Games 2025. Di tengah persiapan itu, satu nama yang tiba-tiba kembali jadi perbincangan adalah Elkan Baggett. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat Timnas Indonesia. Setelah perjalanan timnas senior terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan agenda baru, mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih di Kamboja pada 2023. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Mauro Zylstra bakal kembali mengisi skuad Garuda Muda. Tapi publik tentu juga berharap satu nama lain bisa ikut bergabung, Elkan Baggett. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Spekulasi mengenai Giovanni van Bronckhorst sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia semakin memanas. Isu ini mencuat setelah PSSI memecat Patrick Kluivert usai Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026. Bersamaan dengan itu, Van Bronckhorst yang kini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool langsung disebut sebagai kandidat potensial pengganti Kluivert. Van Bronckhorst sendiri berada dalam situasi unik. Dia punya hubungan emosional dengan Indonesia karena garis keturunannya. Namun, pelatih berdarah Maluku itu juga sedang memegang posisi penting sebagai asisten Slot di Liverpool. Faktor ini membuat keputusan pindah tentu tidak sederhana. Di sisi prestasi, Van Bronckhorst bukan nama sembarangan. Dia pernah menukangi Feyenoord, Rangers FC, dan Besiktas. Bahkan dia sukses membawa Feyenoord menjuarai Eredivisie, pencapaian yang membuat reputasinya tetap dihormati di Eropa. Meski demikian, sampai saat ini tidak ada sinyal PSSI sudah membuka komunikasi resmi. Hal ini membuat masa depan pencarian pelatih Timnas Indonesia masih menjadi misteri, sekaligus membuat rumor mengenai Van Bronckhorst berjalan liar tanpa kepastian. Publik Indonesia kini menunggu langkah resmi PSSI apakah mereka benar-benar mengincar Van Bronckhorst atau sekedar menjadi rumor media internasional yang belum memiliki dasar Jelang berlaga di ajang SEA Games 2025, Timnas Indonesia U22 mendapatkan banyak perhatian. Salah satunya datang dari media asing asal Vietnam, VN Express, yang memberikan pujian dengan kekuatan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia U22. Menurut VN Express, skuad asuhan pelatih Indra Syafri ini nyaris terkuat dalam misi mempertahankan medali emas di Thailand. Pujian soal kekuatan skuad ini tentunya tak lepas dengan materi-materi pemain yang dibawa untuk berlaga di ajang ini, khususnya untuk pemain yang berstatus pemain keturunan dan apalagi yang berstatus abroad. 5 pemain keturunan Belanda, yakni Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven, dan Mauro Zylstra. Belum lagi pemain yang berstatus abroad seperti Marcelino Ferdinand, Dion Marks, Ivar Jenner, dan Mauro Zylstra. Hadirnya pemain-pemain ini dinilai menjadi faktor penting peningkatan kualitas tim. Menariknya, 3 dari 5 nama tersebut juga berkarir di luar negeri sehingga disebut membawa pengalaman berbeda ke dalam skuad. Adapun Timnas U22 tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Namun lawan yang dihadapi dapat berubah karena Kamboja mundur dari cabur sepak bola. Gelandang Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner mengakui Indra Syafri sebagai pelatih kaya taktik. Pujian itu dilontarkan Ivar Jenner setelah Timnas Indonesia U22 bermain 2-2 dengan Timnas Mali U22 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025. Untuk ketiga kalinya Indra Syafri dipercaya memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games. Hebatnya dalam 2 penampilan awal, Indra Syafri mengantarkan skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U22, lolos ke final.